Memasarkan selamat pagi, siang, sore, atau malam kapanpun kalian nonton video ini. Jadi hari ini aku sudah berada di kantor perwakilannya Rosalia Indah Blitar. Ini kan biasanya aku berangkatnya dari Malang ya, tapi karena kayaknya bosan berangkat dari Malang, akhirnya kita berangkatnya dari Blitar. Dan hari ini aku akan naik bis Rosalia Indah dengan kelas first class. Ini udah lama banget nggak naik bis Rosalia Indah first class. Kayak terakhir tuh sekitar 4 atau 5 bulan lalu dari Jakarta ke Solo, dan akhirnya naik bis Rosalia Indah lagi yang dengan kelas first class dari Blitar ke Jakarta. Jadi tadi aku kan dari Malang ke Blitar tuh naik kereta, namanya keretanya itu Penataran Doho. Itu tiketnya cuma 12.000 aja, dan sepanjang perjalanan hujan, sampai sekarang juga hujan. Entah kenapa Jawa Timur dari pagi sampai sore tuh hujannya nggak berhenti-berhenti udah beberapa hari ini, dan semoga perjalanan kita kali ini nggak terhalang dengan hujan yang nggak berhenti-berhenti dan nggak terlalu lama di jalan, karena besok ada urusan yang harus dikerjakan pagi-pagi banget. Dan biasanya terakhir tuh aku naik bis Rosalia Indah dari Blitar ke Jakarta dulu tuh ke Kalideres, itu sampainya sekitar jam 4 pagi. Ya semoga dengan adanya hujan ini nggak terlalu telat, masih sekitar jam segituan atau paling lama jam 6 pagi lah, masih oke. Dan sekarang kita mau tuker tiketnya dulu, karena kemarin aku pesannya itu melalui aplikasi Rosalia Indah yang ada di App Store. Jadi kita tukar tiket fisiknya dulu. Yuk. Jadi kita sudah melakukan penukaran tiket, dan tiketnya seperti biasa seperti ini ya kalau Rosalia Indah. Tiket print-printan biasa, dan di sini ada tanggalnya. Selasa tanggal 18 Oktober 2022, ada kode rutenya BL1202. Kelasnya first class double decker. Keberangkatannya dari Blitar Pool jam 11. Sekarang jam 10.18, masih ada waktu sekitar 42 menit lagi. Ini nomor bookingnya. Ini tibanya di Terminal Kalideres, tapi kemungkinan aku antara turun di Kalideres atau di Terminal Pulau Gebang. Kemudian ada nomor tiket, ada kursinya 1B, namanya, nomor telepon, harganya 505.000 plus biaya admin aplikasinya 6.500, jadi totalnya 511.500. Dan di sini kita diberikan 2 buah kupon. Pertama ini kupon makan berat ya. Dan kedua ini ada kupon snack. Jadi ada 2 kupon, warna pink dan juga warna hijau. Ya, seperti inilah tiketnya. Tuh, ini untuk terms and condition. Dan di sini lagi sepi ya. Ini kayaknya sisa 3 bis aja di sana. Karena tadi yang 2 sudah berangkat ke Belitang dan juga ke mana tadi? Ke Lampung kalau nggak salah. Ambil lihat-lihat ada apa aja di Pool Rosalia Indah Blitar ya. Di bagian depan ini ada tempat ruang tunggu penumpang. Tuh, ruang tunggu penumpangnya ada lumayan banyak kursinya. Dan kalau di sana nggak muat, itu bisa juga ke sini. Di sini ada ruang tunggu juga buat duduk-duduk ya. Dan juga ada charging station ya di sini, nempel di jendela. Terus di sebelah sana juga ada tempat buat duduk-duduk, tapi biasanya yang duduk-duduk di sana itu kru-kru dari Rosalia Indah. Kemudian ada bakso di situ, ada jualan es juga di depan, tapi di dalam juga ada jualan makanan dan juga minuman sih. Terus ada tempat buat penukaran tiket, dan juga ada tempat buat mengirim barang atau Rosalia Indah Express. Nah, di bagian belakang sana itu tempat parkir bis, mungkin sekalian juga tempat untuk maintenance dan kawan-kawan, cuci bis gitu-gitu. Dan di sini ada 1 double decker, itu SDD 135, dia dari Blitar ke Blitar ke Ciputat, itu SDD 135. Kalau double decker yang kita naikin itu dari Blitar ke Bitung ujungnya. Ini mau ke belakang tapi hujan ya, hujannya besar. Jadi kayak kita dari sini aja. Oh, ada banyak ternyata bisnya. Ada 5 bisnya. Sorry. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini nih yang di balik tembok, ini bis yang akan kita naikin nanti. Oke. Jadi sekarang baru jam 10:21. Biasanya bisnya masuk ke tempat keberangkatannya jam 10:30. Jadi kita tunggu aja. Oh iya, perwakilannya Rosalia Indah Blitar ini dia ada di Jalan Kenari, dan di sepanjang Jalan Kenari itu ada banyak banget perwakilan bis lain seperti Harapan Jaya yang berada persis di sebelahnya Rosalia Indah. Kemudian ada Restu Mulia, ada Surya, terus ada Puspa Jaya, Gunung Harta. Jadi sepanjang Jalan Kenari ini ada banyak banget perwakilan bis, dan salah satunya Rosalia Indah ini. Tepat pukul 10:30 akhirnya ini dia bis yang akan kita tumpangi dengan nomor pintu
SDD 139 dia menuju ke tempat keberangkatan. Ya teman-teman, jadi ini dia bis yang akan aku tumpangi dari Blitar menuju ke Jakarta. Ini adalah Rosalia Indah SDD 139. Ini dia menggunakan sasis Scania K410IB double decker ya. Bodinya menggunakan bodi dari Laksana dengan nama SR2 XDD. Nah, jadi seperti ini. Unit seperti ini Rosalia Indah hanya memiliki 2 unit aja dengan nomor SDD 139 yang kita naiki dan juga SDD 140, yaitu kembarannya dia. Nah, seperti inilah tampilan luarnya ya. Tuh. Dan bis ini juga yang pernah dinaiki oleh Mas Andriawan Pratikto dan juga Mas Kadek itu sekitar 1 tahun lalu. Aku juga udah pernah naik bis ini 1 tahun lalu, tapi waktu itu belum ngonten-ngonten, masih menikmati perjalanan aja, dan kali ini baru kita ngonten. Wis, mau ke belakang tapi hujannya besar banget. Nah, bodinya sih masih bagus banget ya. Padahal bis ini usianya udah sekitar 2 atau 3 tahun lebih. Tuh. Ini aku suka dari body double decknya Laksana XR2 ini, dia ada chrome-nya di sini. Jadi kelihatan mewah banget ya. Chrome-nya nyambung dari sini sampai ke depan dan berakhir di tulisan SR2 double decker. Nah, bis double decker kedua ini kita barengan berangkatnya dengan SDD 135. Sama-sama ke Jakarta, sama-sama double decker, sama-sama memiliki 3 kelas yang berbeda di dalamnya, yaitu first class di bagian bawah depan, super top di bagian bawah belakang, dan executive plus di bagian atas. Ini kelasnya sama, ada 3 di 2 bis ini. Bedanya adalah dia finishnya di Ciputat, kalau ini finishnya di Bitung, Tangerang. Tuh. Sama-sama memakai Scania juga, bedanya di bodinya aja. Ini Laksana SR2, itu Adiputro Jetbus 3. Wis. Bagasinya ternyata dia belum ini ya, belum pneumatik, masih manual. Kalau yang Adiputro setahu udah otomatis dari depan deh, dari kru. Ada tombol buat ngebuka bagasinya. Dan untuk bagian belakangnya seperti ini ya. Emang nggak bisa dipungkiri kalau Laksana SR2 di bagian belakangnya itu cantik banget, enak banget dilihat ya. Kita sudah lihat detail bagian luar atau eksterior ya. Sekarang kita masuk ke dalam dan kita lihat bagaimana fasilitas di dalam bis SDD 139 ini. Nah, sebenarnya kursiku ada di dek bawah, tapi kita lihat di dek atas dulu atau di kelas eksekutif kelas. Nah, di atas ini terdapat 34 kursi atau 34 penumpang yang dapat ditampung di bagian atas atau dek kedua ini, dan seperti biasa di sini ada kompartemen penyimpanan atau bagasi atau laci di bagian atas, dan kursinya ini dia memakai rimba kencana yang udah pasti enak banget. Kemudian di sini juga ada leg restnya, yang leg restnya itu bisa dibuka seperti bis yang UHD yang pernah aku naikin. Jadi sebelum kita memakai leg rest ini, kita taruh dulu alas kaki kita di dalam leg restnya seperti ini. Nah, kalau udah diletakkan di dalam seperti ini, kita tutup deh. Terus kita bisa menyelonjorkan kaki kita seperti ini, dan space-nya dengan kursi di depan kita itu tipis banget nih. Jadi kalau depan kita reclining kursinya ke belakang, ini bakal mentok kaki kita. Dan di sini juga kita diberikan 1 buah bantal. Yang ini bantalnya warna oranye dan empuk banget. Ini sih enak banget bantalnya buat dipakai senderan atau sebagai sanggahan kepala. Kemudian di sini juga ada chargernya atau USB port, tapi cuma 1, dan ini bisa ngecas HP kita sepanjang perjalanan. Kemudian untuk recliningnya tinggal tarik tuas ini, kemudian ke belakangin deh sanggahan punggungnya. Seperti inilah kalau bangkunya kita reclining maksimal, tapi jangan maksimal banget karena nantinya akan mentok kursinya dengan leg restnya. Jadi kasihan nanti kalau terlalu rebah, kaki dari penumpang di belakang itu bakal kejepit tuh.
Ini karena space-nya mepet banget. Oke, kita balikin. Tuh. Nah, untuk kursi yang di sini di samping jendela itu juga disediakan charger atau USB port. USB portnya itu ada di belakang kursi depan kita, dan di sini ada satu buah cup holder dan ada net buat naro-naro barang yang kecil-kecil. Kemudian di bagian atas ini ada louvre AC yang dimana di sini ada lampunya, tapi ini lampunya nggak nyala, harus dinyalain dari kabin driver. Dan di sini juga disediakan bantal sama seperti bantal kita. Oke, kita sudah selesai lihat di bagian atas. Dan ini sekarang bisnya sudah mau diberangkatkan. Oh ya, di sini juga ada cup holder untuk kalian yang duduk di belakang tangga. Jadi bisa naruh botol seperti ini dan tangganya seperti ini ya. Aku sih lebih suka tangganya Laksana sih, karena dia bentuknya enak dilihat. Dan di sini ada akriliknya, ada tulisan SR2 double decker. Jam 11:04 akhirnya kita diberangkatkan dari kantor perwakilan Rosalia Indah Blitar. Terlambat 4 menit dari jadwal seharusnya, tapi ya it's okay, nggak masalah. 4 menit itu adalah waktu yang sangat wajar untuk sebuah keterlambatan bis, karena biasanya bis itu terlambatnya bisa setengah jam, dan itu biasanya faktor penumpang yang telat, bukan faktor dari PO-nya. Dan di sini juga ada palu pemecah kaca, dibacanya nggak usah pakai nada Doraemon ya. Palu pemecah kaca ini digunakan pada saat kita keadaan darurat untuk mecahin kacanya. Dan nggak jauh dari perwakilannya Rosalia Indah Blitar, ini kita setelah jalan keluar dari perwakilan, ini kita mampir dulu di terminal tipe A Patria Blitar. Dan sekarang terminal Patria Blitar udah bagusnya luar biasa. Wis, bisa begini sekarang terminalnya, bagus banget. Jadi kita mampir di sini buat kayaknya buat laporan gitu kalau bis ini melintas di terminal ini. Tuh ada bis Bagong, itu dia dari Blitar ke Malang, dan juga ada bis Maju Group, itu juga ke Malang. Ini ada Blitar Surabaya juga, ada Blitar Malang. Ini kayaknya Blitar Malang juga deh. Nih, Maju Muda Mandiri, Maju Group. Oke, sekarang kita ke bawah yuk, ke tempat duduk asli kita. Padahal enakan di sini sih sebenarnya. Di tangga turun ini juga di sini terdapat telepon. Ini telepon berguna sebagai penghubung dari kita ke driver. Misal kita mau turun, kita bisa telepon ini. Kita bisa menggunakan telepon ini maksudnya buat menghubungkan ke kabin driver di depan. Terus juga di sini ada APAR atau pemadam api. Ini kayaknya 3 kilo deh. Jadi ini digunakan pada saat darurat. Amit-amit ada asap atau api, bisa menggunakan APAR ini. Kemudian di samping pintu masuk, ini kan pintu masuk ya, kita langsung berhadapan dengan toilet. Ini toiletnya sebelah sini, dan di sini ada space. Ini kalau ditaruhin coffee maker atau dispenser kayaknya asik deh, tapi sayangnya nggak ada ya. Padahal di sini udah ada colokannya nih, udah ready colokannya. Jadi kalau ditaruhin dispenser atau coffee maker nih bakal mantep banget. Oke, sekarang kita buka toiletnya ya. Bukanya ke kanan seperti biasa. Nah, seperti inilah toiletnya. Wangi toiletnya, dan seperti biasa di sini ada kacanya. Terus ada ininya, wastafel, dan ada penampungan airnya di sebelah sini. Setelannya 2. Oke. Cakep toiletnya dan wangi. Jadi kita tutup lagi. Nggak ada switch lampunya di sini, jadi emang lampunya udah otomatis nyala. Ada lampu di sini dan ada lampu di dalam. Cakep. Dan sebelum kita masuk ke kelas yang di bawah, di sini tuh ada kelas super top dan juga first class, dan dibatasi oleh pintu sekat seperti ini supaya membatasi penumpang eksekutif plus biar nggak masuk ke kelas super top dan juga first class. Jadi kalau warawiri penumpang eksekutif plus ke toilet itu nggak bisa masuk ke sini. Oke, kita sekarang ke depan yuk. Nah, ini kita ada di kelas super top, dan di sini sama-sama ada leg restnya. Yang leg restnya sama seperti kelas di atas atau eksekutif plus. Jadi kita taruh dulu alas kaki kita di situ, baru kita taruh kaki kita di atas leg restnya seperti ini. Dan di sini ada 3 buah cup holder yang besar-besar. Tuh, jadi kita bisa naruh 3 buah botol di sini. Kemudian di armrestnya ini bisa dibuka. Nah,
Nah, ini armrestnya bisa dibuka. Kemudian kita tarik, ada tali di sini, tarik ke atas, dan di sini ada meja lipatnya. Jadi meja lipat ini bisa kita pakai untuk makan atau untuk kerja, ya serba guna lah meja lipat ini. Kalau sudah selesai, kita dorong lagi ke kanan dan tarik ke belakang untuk menutup kembali armrestnya. Tuh, pelan-pelan ya. Udah, kita tutup lagi dan berguna sebagai armrest lagi. Dan di sini ada untuk recliningnya, tapi recliningnya sedikit karena mentok pintu skatnya. Dan di sini ada juga USB port. Jadi kita bisa ngecas gadget kita di sini. Seperti itu teman-teman, di setiap bangkunya ada ya USB portnya. Dan di sana ada pintu darurat. Tuh, jadi kalau kenapa-napa ada pintu darurat di sana dan juga ada palu pemecah kacanya di situ. Seperti itu teman-teman. Kemudian di sebelah sini juga ada ininya, ada teleponnya juga sama seperti di tangga. Ini menghubungkan ke driver atau ke kru di bagian depan. Dan ada stella matic-nya di sini. Jadi bisa dipastikan ruangan ini harum atau wangi terus. Nah, di kelas super top ini juga kita diberikan 2 buah TV, tapi sayangnya TV ini masih connect ke kabin driver atau ke kabin kru. Jadi kita nonton apa yang mereka tonton. Oke, sekarang kita ke tempat duduk kita atau ke kelas first class. Dan ini dia tempat duduk kita. Wih, warnanya oranye-oranye begini ya. Cerah banget, dan ini kita duduknya di kursi nomor 1B. Nah, ini adalah kelas first class tempat duduk kita, dan ini kursinya empuk banget. Ini buatan Rimba Kencana yang mantap banget. Dan di sini ada TV, dimana TV-nya ini lagi nonton trip report atau perjalanan lagi. Kemudian di sini kita juga diberikan 1 buah bantal guling. Ini besar banget dan empuk banget. Enak banget, ini ada bantal gulingnya. Kemudian juga ada bantal biasanya, sama seperti di kelas yang lainnya, sama-sama warna oranye dan empuk banget. Kemudian juga kita diberikan selimut. Nah, selimutnya juga warna oranye juga. Jadi ini senada semua warnanya. Selimut, bantal, dan juga bantal guling. Yang ini selimutnya lembut banget. Wah, mantap. Terus juga di sebelah kanan kita, ini kita diberikan 1 buah cup holder. Dan kenapa cuma 1 ya? Harusnya bisa lebih dari 1 sih. Terus juga di sini kita diberikan USB port. Ini ada 1 di sini. Dan juga ada 2 di sini. Jadi kita diberikan 3 buah USB port. Jadi kita gadget kita tuh nggak bakal lowbat sepanjang perjalanan karena kita memiliki 3 buah port USB. Dan di sini ada tirai atau hordeng atau gorden, ya manalah sebutannya. Yang ini kita bisa tarik kalau kita pengen gelap atau nggak pengen kesilauan. Nih kita bisa tarik di sebelah sini. Tuh, kok kurang panjang ya? Oke. Kalau udah selesai, kita lipat lagi hordengnya atau tirainya. Nggak cuma di sebelah kanan, di sebelah kiri pun ada hordeng atau tirainya. Jadi ini untuk membatasi dari penglihatan di sebelah kita. Tuh. Jadi kalau kita membutuhkan privacy yang dimana nggak mau dilihat sama orang lain, kita tinggal tutup hordeng sebelah kiri dan kita memiliki ruangan yang privacy. Nah, untuk kursinya kita bisa reclining sampai bener-bener rebah. Nih aku coba ya, rebahannya semana. Nah, ini dia full rebahannya maksudnya. Jadi ini enak banget dan tinggal tidur aja deh kalau udah serebah ini. Wah, perjalanan di atas 15 jam dengan bis ini kayaknya nggak bakal berasa. Dan di atasnya ini kita diberikan lover AC, dimana lover AC-nya ini cuma 2 di bagian badan, tapi di bagian kaki itu ada lagi 2 di bagian badan dan 2 di bagian kaki. Jadi kita memiliki 4 buah lubang AC dan kita nggak bakal kegerahan naik bis ini karena kita memiliki 4 buah lubang AC. Wah, enak banget. Nah, jadi ini kita mau ngecas. Ini ada 2 USB slot di sini, jadi kita bisa ngecas 2 device. Ini yang putih aku ngecas jam tuh, dan yang ini mau ngecas AirPods. Nah, jadi kita sudah pakai dua-duanya. Ini buat ngecas AirPods, yang ini ngecas jam. Tapi sayangnya di sini nggak ada colokan listrik yang seperti ini. Nih, kalau di body Laksana ini ya nggak ada. Kalau yang di body Adiputro itu ada colokan buat nyolokin chargeran kayak gini. Jadi itu lebih enak karena iPhone itu rata-rata colokannya sudah Type C seperti ini. Jadi kalau Type C kan harus pakai
colokannya lagi. Kalau USB port seperti ini bisa juga ke iPhone, tapi ngecasnya agak lama. Seperti itu teman-teman. Ya plus minus lah, tapi begini juga udah bagus banget dan udah membantu banget. Sepanjang perjalanan kita nggak akan takut gadget-gadget kita bakal lowbat. Oke, sekarang waktunya tidur siang. Kita gelar selimutnya. Dan selimutnya ini luar biasa. Selimutnya bisa menutupi dari kaki sampai ke kepala nih. Ini kalau ditarik lagi bisa sampai kepala. Wah, enak banget. Nikmat mana lagi yang mau kau dustakan? Tidur, jalan, sambil nontonin video bis yang lagi jalan juga. Oke lah, aku istirahat dulu ya. Nah, perjalanan dari Blitar menuju ke Jakarta atau ke Bitung, tempat finish terakhirnya dari bis ini, yaitu biasanya ditempuh dengan waktu 15 sampai dengan 17 jam perjalanan tergantung bagaimana situasi dan kondisi di jalan. Tapi dengan kondisi hujan seperti ini, ya paling 15 atau 16 jam lah udah finish. Jadi kalau aku sih naik bis selama itu dengan fasilitas yang diberikan seperti ini, kemudian juga kita duduknya di kelas first class, itu sih bakal betah banget sih. Nggak bakal berasa waktu 15 sampai dengan 17 jam kalau kita naik bis seperti ini, apalagi sekarang lagi ditemani hujan. Wah, enak banget ini. Oke lah, kita istirahat dulu. Mas, Habis makan nanti di Solo, ini yang mana? di Solo ya ini ya. Yang stick ada nggak? Ini ya, mushroom apa black pepper? Yang black pepper, chicken stick black pepper. Minumnya apa? Minumnya es teh manis saja. Es teh manis. Oke. Nah, jadi teman-teman, kalau kita berada di kelas first class, kita tuh bisa memilih 8 menu makanan. Itu kayak nasi lada hitam, black pepper, terus rawon, nasi goreng, dan lain-lain. Pokoknya ada 8 menu yang kita bisa pilih. Itu khusus kelas first class yang tempat yang aku naikin seperti ini. Jadi kalau kalian mau nyobain makanan-makanan yang enggak defaultnya Rosalia Indah, kalian cobain naik bis Rosalia Indah, terus pilih kelas first class yang seperti aku naikin saat ini. Nah, ini kita masuk di Terminal Tamanan Kota Kediri. Ini juga terminal sini sedang dalam pembangunan ya teman-teman. Tuh, belum jadi ya, ini sekitar 30% lah. Nantinya bakal mirip-mirip Terminal Patria Blitar. Dan untuk shelter keberangkatan bisnya ada di sebelah sini. Tapi ini bis-bis AKDP semua nih yang lagi parkir. Karena bosan di bawah, ini sekarang aku berada di dek atas. Dan di dek atas ini lumayan berisik ya gemelodaknya, apalagi gemelodak dari bagian ducting atau bagian atasnya lumayan berasa gemelodaknya. Ini jalanan di sini masih jalanan bagus, tapi ketika menemukan jalanan yang sedikit bergelombang, langsung geter atau gemelodaknya berasa banget. Dan juga bangku-bangkunya nih kayak getar-getar tuh. Ya nanti kalau ada lubang atau jalan gelombang, dengerin suara gemelodaknya. Sudah bosan di atas, ini sekarang aku pindah lagi ke bawah di kelas super top. Dan seperti inilah posisi duduknya kalau kita duduk di kelas super top. Posisinya rendah banget, udah kayak kita naik mobil biasa. Ya nggak mobil biasa juga sih, kayak mobil-mobil 4x4 gitulah. Serendah itu nih, lihat ada mobil Livina tuh. Ya udah serendah ini kita duduknya. Jadi nggak berasa naik bis kalau kita duduk di kelas super top ini. Tuh, soalnya ini tempat duduknya paling rendah di antara kelas lainnya. Nah, sekarang kita sudah sampai di kota Nganjuk, Jawa Timur. Dan ini kita lagi putar balik. Ini putar baliknya di namanya Tugu Adipura, kota Nganjuk. Kita mau menuju ke perwakilannya Rosalia Indah Nganjuk.
Nanti kita mampir di sana. Oke, kita sudah tiba di perwakilannya Rosalia Indah Kota Nganjuk, Jawa Timur. Dan ini kita lagi antri buat naikin penumpang. Jadi perwakilan Rosalia Indah Nganjuk ini perwakilannya kecil ya. Jadi parkirannya di pinggir jalan begini dan antri. Tadi di sini ada 3 bis Rosalia Indah. Dan akhirnya bis kita sekarang udah di paling depan. Dan kalau udah di depan gini baru penumpangnya naik. Dan di sepanjang jalan ini juga banyak perwakilan bis seperti Gunung Harta tuh. Ada bis Gunung Harta, belakangnya Gunung Harta ada Harapan Jaya, dan lain-lain. Jadi sepanjang jalan ini banyak perwakilan bis. Dan itu Gunung Harta berangkat tuh. Sama-sama berangkat dari Blitar. Nah, yuk kita lanjut naik lagi. Setelah berhenti kurang lebih 15 menitan, akhirnya kita melanjutkan perjalanan dari Nganjuk. Ini kayaknya udah nggak ada berhenti lagi sampai ke Ngawi. Nanti masuk terminal Ngawi. Setelah Ngawi udah nggak berhenti lagi sampai ke kantor pusatnya Rosalia Indah Palur. Masih berhenti deh. Sebelum kantor pusat itu kita berhenti untuk nyolar atau isi bahan bakar di dekat kantor Rosalia Palur. Akhirnya setelah sekian lama ini kita masuk ke jalan tol juga. Dan ini kita masuknya di gerbang tol Nganjuk. Jadi gitulah, kalau dari Blitar itu kita baru masuk tolnya tuh di tol sini, tol Nganjuk ini. Wah, akhirnya masuk tol juga. Kalau udah masuk tol tuh udah cepet lah, udah nggak berasa. Kalau belum masuk tol tuh rasanya masih lama banget perjalanan. Oke, ini aku istirahat dulu. Nanti bangun-bangun sudah di Palur, semoga langsung makan. Oke teman-teman, sekarang jam 5 sore. Ini kita sudah tiba di SPBU Sroyo. SPBU Sroyo ini adalah SPBU-nya milik Rosalia Indah. Dan kita mau isi solar dulu di sini. Setelah isi solar dan ngantri yang lumayan lama, sekitar 20 menitan, akhirnya kita melanjutkan perjalanan kembali. Dari SPBU tadi kita menuju ke rumah makannya Rosalia Indah atau ke kantor pusatnya Rosalia Indah Palur. Dan wah, ini Honda Accord bagus juga ya. Nah, akhirnya kita tiba juga di kantor pusat Rosalia Indah Palur. Dan di sini kita akan servis makan. Jadi jangan lupa dibawa kupon warna pinknya, karena ini akan kita tukarkan ke petugasnya di dalam rumah makan Rosalia Indah ini. Main banget kita masuknya ke tempat parkiran belakang. Nih, jalur 19. Kalau ke kanan sana udah nggak boleh di video lagi. Pada 552, parkir kedua siap diberangkat. Untuk Teh manis. Oh iya, oh sini ya. Oke. Teman-teman, seperti biasa kalau kelas super eksekutif, kalau first class itu punya ruangan sendiri. Dan seperti ini aku baru dapat minumnya aja, makanannya belum datang. Dan satu botol air mineral merek Ultra.
Dan di sini ada tulisannya, meja untuk penumpang first class double decker. Nah, di sini ada kecap, saus, lada, garam, dan juga tusuk gigi. Sini total ada 5 meja untuk kelas first class double decker dan 1 tempat duduk buat bayi itu kalau ada yang bawa bayi, jadi bisa juga makan di sini. Disediakan mejanya, jadi kayak di restoran yang proper ya. Ada AC-nya juga, terus ada CCTV, dan sebelah sini ada wallpapernya. Selamat makan. Oke. Kita tunggu nih, makanannya belum datang. Kayak masih dibuat makanannya. Ini dia, makanan kita sudah datang. Ini aku pesannya tadi pas di bis. Itu chicken stick with barbecue sauce. Tuh, jadi seperti ini. Wis, enak ya. Dan ini baru aku doang nih penumpangnya. Harusnya ada satu lagi tuh di situ. Oke lah, kita makan dulu ya. Sudah selesai makan dan chicken sticknya enak banget, serius. Kalau kalian lagi naik bis Rosalia Indah dengan kelas first class, kalian harus coba chicken sticknya. Karena kalau di rumah makan Rosalia Palur ini, chicken sticknya menurutku paling the best. Oke, sekarang kita sudah selesai makan dan kita mau sholat maghrib dulu karena sekarang jam 17.51. Ya, kita sholat maghrib dulu. Setelah itu kita lihat ada apa aja di kantor pusatnya Rosalia Indah Palur ini. Bis yang parkirnya maksudnya. Ayo, sekarang kita mau sholat dulu. Oke, sekarang kita mau kembali ke bis karena bisnya sudah berada di jalur keberangkatan. Sudah pindah ke depan, tadinya kan parkirnya di sana. Oke, kita masuk lagi yuk. Sebelahnya ada Eksekutif Plus Bogor Blitar. Oh, kameranya begini ya. Nah, di sini selimut kita tuh diganti dengan yang baru tuh, lihat. Masih plastikan seperti ini. Dan ini ruangan kita disemprot pewangi, jadi luar biasa. Enggak cuma itu, tapi juga semuanya dibersihkan. Tuh, wah luar biasa sih kalau naik yang first class. Benar-benar menjadi penumpang first class sesungguhnya. Jam 18:20 akhirnya kita kembali diberangkatkan dari kantor pusat Rosalia Indah Palur. Dan perjalanan kita mungkin masih sekitar ya 8 sampai dengan 10 jam perjalanan lagi. Dan nanti kita akan makan lagi di rumah makan Rosalia Indah Subang, itu sekitar kemungkinan jam 12 atau jam 1 malam. Masih lama, jadi kita lanjut tidur lagi.
waktu lewati selek Anda. Kita sudah tiba di Rosin Subang Rest Area. Jangan lupa kupon warna hijaunya dibawa karena ini akan kita tukar ke petugasnya. Rame. Nah, seperti inilah snacknya. Ini ada bolu nih kayaknya nih ya. Kue bolu sama ada pisang goreng. Dan minumnya teh manis panas. Dan ini luar biasa ramenya. Banyak yang masuk barengan soalnya, jadi bisa serame ini. Oke teman-teman, ini kita sudah selesai makan. Dan tadi aku ketemu sama Pak Ipong, manajer dari Rosin Subang Rest Area. Jadi tadi kita makan somai. Setelah makan snacknya, disamperin sama Pak Ipong dan dikasih makan lagi somai. Dan ini kenyang banget. Wah, luar biasa kalau naik Rosalia Indah tuh kerjanya cuma makan, tidur, makan lagi, tidur lagi, dan tahu-tahu nanti sampai. Dan di sini ini rame banget. Nih, bis-bis dari arah timur yang berangkatnya barengan sama kita. Ini ada bis kita, terus di sana ada banyak bis tuh di parkiran sana. Di sini ada SHD 105. Ini bis yang pernah aku naikin dari Merak ke Solo nih, kalau nggak salah 105. Terus ada SHD 117. Ini SHD super top generasi awal-awal ini. Memakai sasis Scania K360. Berangkat dia. Ini dulunya warnanya hitam putih abu-abu. Sekarang di repaint menjadi livery yang kekinian. Tapi nanti bakal di repaint lagi karena catnya udah lumayan. Oh, catnya udah bergelembung-gelembung. Nah, di sebelah sana ada double decker lagi. Ada double decker lagi. Tadi juga ada UHD 142 Malang Jakarta yang pernah aku naikin, tapi udah berangkat dia. Nah, ini juga berangkat SHD 117. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bis kita yuk. Hujan Ki, di dalam Ki. Oke teman-teman, sekarang jam 3:30 pagi, akhirnya kita tiba juga di Terminal Polres Pelawat Tangerang. Ini tadinya aku mau turunnya di Terminal Kalideres, tapi kayaknya kalau turun di Terminal Kalideres jam segini nunggunya nggak ada buat tempat nunggu yang enak tuh, kayaknya nggak ada deh.
Kayaknya mendingan kita tunggu di sini aja, Terminal Poris better dibanding Terminal Kalideres buat nunggu, karena di sana ada ruangan buat menunggu sampai tunggu pagi, baru nanti kita bergerak kemana gitu. Jadi seperti itulah. Lebih enak turun di sini dibanding Terminal Kalideres kalau jam segini ya. Dan pagi-pagi di sini udah ada beberapa bis yang standby di tempat keberangkatan. Ini ada Santika. Terus di sana ada bisnya Juragan 99 Trans. Tuh. Kok di kamera kelihatan ya? Padahal lihat asli tuh gelap banget loh. Terus ada Sumber Alam. Tuh ada Berlian Jaya. Sini ada Sinar Jaya, ada KYM. Oke teman-teman, mungkin gitu aja video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin perjalananku dari Blitar sampai ke Tangerang. Ini perjalanan yang kayaknya 90% aku pakai buat tidur deh. Emang kalau naik bis Rosalia Indah first class itu kerjanya cuma makan tidur. Gimana nggak gemuk coba? Kerjanya cuma kayak gitu doang kalau naik first class. Tapi kalian emang harus cobain. Minimal sekali seumur hidup cobain deh naik bis Rosalia Indah dengan kelas first class dan nikmatin fasilitas yang didapat kayak makannya 2 kali, tiduran sepanjang jalan, dan itu nyamannya luar biasa. Dan ya emang udah nggak bisa diragukan sih kalau servisnya Rosalia Indah itu luar biasa banget. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan-perjalanan seru naik transportasi umum khususnya bis. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.